Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa dengan saya Dr. Agung W. Forensik. Pemirsa sekalian, kali ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri atau yang biasa dikenal sebagai Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau Rumah Sakit Polri Sukanto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi sekilas tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini, tapi khususnya pelayanan yang bukan ditujukan untuk pasien, bukan pelayanan klinis. Lalu pelayanan apa ya? Penasaran? Ikuti terus video ini. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam, kita awali dengan melihat struktur organisasi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Seperti yang kita lihat dalam struktur Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, dan unsur pelaksana utama. Pada unsur pimpinan terdiri dari kepala rumah sakit dan wakil kepala rumah sakit, serta ada dewan pengawas. Selanjutnya pada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, sebagaimana terlihat pada bagan. Kemudian ada unsur pelaksana utama terdiri antara lain bidang pelayanan medis dan perawatan dan bidang pelayanan kedokteran kepolisian. Sampai di sini mungkin sudah mulai ada bayangan sedikit ya. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan lagi. Unsur pelaksana utama adalah bidang yang langsung memberikan pelayanan kepada customer rumah sakit. Ada dua bidang yang masing-masing membawahi instalasi-instalasi pemberi layanan. Yang pertama adalah bidang pelayanan medis dan keperawatan. Bidang ini membawahi instalasi yang memberikan pelayanan kepada para customer rumah sakit atau yang kita sebut pasien. Misalnya ada instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi ICU, HCU, instalasi bedah, dan lain sebagainya. Nah, di setiap rumah sakit manapun, bagian ini pasti ada, sebagaimana pula ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Yang kedua adalah bidang pelayanan kedokteran kepolisian. Jenis pelayanan ini tidak dimiliki oleh rumah sakit lain atau rumah sakit non-Polri, dan inilah yang dimaksud dengan pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit tapi bukan diberikan untuk pasien. Lalu untuk siapa? Benar sekali, pelayanan ini diperuntukkan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dan korban suatu bencana. Nah pemirsa, instalasi pelayanan apa saja yang ada di bawah bidang pelayanan kedokteran kepolisian dan apa saja tugas-tugasnya? Ada 14 instalasi di bawah bidang pelayanan kedokteran kepolisian. Instalasi tersebut antara lain instalasi pelayanan DVI, instalasi sentra visum dan mediko legal, instalasi pelayanan perempuan dan anak terpadu, instalasi psikiatri forensik dan instalasi psikologi forensik, dan instalasi perawatan tahanan. Pemirsa, kita mulai dari instalasi DVI. DVI atau Disaster Victim Identification adalah suatu proses melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dalam suatu peristiwa bencana. Berbagai jenis bencana, misalnya kebakaran, ledakan bom, gedung runtuh, pesawat jatuh, kapal tenggelam, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, umumnya menyebabkan jatuhnya korban meninggal yang tidak dapat dikenali lagi. Nah, terhadap para korban ini, setelah dilakukan pencarian dilanjutkan dengan serangkaian pemeriksaan medis agar dapat diperoleh kepastian identitasnya dan diserahkan pada keluarga yang tepat. Sedangkan prinsip identifikasi adalah membandingkan data seseorang yang dianggap termasuk korban dengan data hasil pemeriksaan jenazah korban bencana tersebut. Selanjutnya kita beralih ke instalasi sentra visum dan mediko legal serta instalasi pelayanan perempuan dan anak terpadu. Instalasi ini memberikan pelayanan berupa pemeriksaan forensik klinik kepada korban hidup,
suatu tindak pidana. Sesuai dengan pasal 133 KUHP, maka apabila ada korban suatu tindak pidana, khususnya yang menyangkut korban manusia, maka penyidik Polri dapat memintakan pemeriksaan terhadap korban. Sekarang saya berada di depan instalasi kedokteran forensik. Apa kira-kira yang dikerjakan di sini ya? Akan saya jelaskan. Instalasi kedokteran forensik adalah instalasi tempat dilakukannya pemeriksaan jenazah yang meninggal tidak wajar atau diduga merupakan korban tindak pidana. Berdasarkan permintaan penyidik, ahli kedokteran forensik melakukan pemeriksaan jenazah. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan luar jenazah atau pemeriksaan luar dan dalam yang disebut juga otopsi. Pada pemeriksaan luar hanya dilakukan pemeriksaan luka-luka yang mengenai permukaan tubuh untuk mengetahui jenis dan trauma penyebabnya. Sedangkan pemeriksaan dalam berarti melakukan pembedahan mayat dengan membuka seluruh rongga-rongga tubuh yang ada. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui sebab kematian seseorang. Sebagai bagian akhir video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang layanan di bawah bidang pelayanan kedokteran kepolisian, yaitu perawatan tahanan. Nah, apakah itu perawatan tahanan? Pemirsa, di Rumah Sakit Bayangkara di seluruh provinsi di Indonesia memiliki layanan kepada para tersangka atau tahanan yang sakit yang memerlukan perawatan karena sakitnya. Mereka ditempatkan di ruang perawatan khusus, namun tidak ada perbedaan dalam layanan kesehatan yang diberikan, baik dokter spesialisnya, obatnya, penunjang medisnya, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan. Nah, pemirsa, itulah beberapa layanan di Rumah Sakit Bayangkara yang bukan merupakan layanan klinis seperti pada umumnya, dan mungkin ini merupakan kekhasan pelayanan Bayangkara. Meskipun Rumah Sakit Bayangkara memberikan layanan khusus tersebut, tetapi pelayanan klinis yang lain tetap tidak kalah dengan rumah sakit setingkat. Misalnya sudah adanya layanan minimal invasif untuk operasi ortopedi, ada operasi bedah jantung, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.